Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal rukun dan sunnah mandi wajib dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini mungkin teman-teman bagi orang Indonesia, spesifik ke orang Indonesia itu umumnya menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, ini penting kita bahas apa saja sunnah dan rukunnya. Jadi biar teman-teman tidak tanya lagi soal ini harus dilakukan atau tidak, wudunya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Seperti apa ulasan lengkapnya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar bagi laki-laki dan perempuan sudah kita jawab secara lengkap di sini. Apa sunnahnya, apa rukunnya sudah kita jawab. Tapi pada kesempatan kali ini kita spesifik ke mazhab Syafi'i. Jadi kita juga sudah bahas hukum mandi wajib di 4 mazhab seperti apa, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merujuk pada apa yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja al-Asfahani, wafat tahun 593 Hijriah. Jadi ini dia adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Dalam kitab matannya dijelaskan cara-caranya. Jadi kita bahas dulu rukunnya, niatnya. Jadi kalau ini juga sudah kita bahas di soal mandi wajib simple dan sah seperti apa. Nah, caranya teman-teman baca rukunnya saja, karena teman-teman ada di Indonesia umumnya menggunakan mazhab Syafi'i, maka yang dilakukan adalah 3 hal ini. Nah, ini yang kita jelaskan. Wa faraidul ghusli salah satu asya. Jadi fardu salat, fardu mandi janabah itu ada 3 hal. Aniyatu, niat, wa izalatun najasati, dan kemudian membersihkan badan dari segala najis, kemudian wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri. Jadi wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Jadi yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh rambut dan permukaan kulit. Jadi lakukan 3 hal ini, niat, membersihkan badan dari segala najis, dan meratakan air ke seluruh tubuh dan rambut, itu sudah sah mandi wajibnya. Lakukan 3 hal itu aja sudah sah. Itu cara mandi simple. Jadi itu wajib rukunnya dalam mazhab Syafi'i. Lalu kemudian ada juga sunnah-sunnah yang harus dilakukan, bukan yang harus dilakukan, yang sebaiknya teman-teman lakukan untuk menyempurnakan mandi wajibnya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada 5. Jadi wa sunnatuhu khamsah asya. Dan sunnah-sunnah dalam mandi wajib itu ada 5 hal. At-tasmiyah. At-tasmiyah ini jadi menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Dalam hal ini adalah membaca basmalah. Jadi sunnah pertama yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i adalah at-tasmiyah. Yang kemudian yang kedua adalah al-wudu'u atau wudu sebelum mandi wajib. Jadi al-wudu'u sebelum mandi wajib itu masuk dalam kategori sunnah. Jadi kalau teman-teman mandi wajib tanpa wudu sah. Tanpa wudu sah, karena itu masuk sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wa imrarul yadi alal jasad. Jadi yang kemudian adalah gosokan tangan di atas badan. Dalkun istilah atau terjemahan lainnya dalam bahasa Arab itu dalkun, ad-dalku. Jadi teman-teman menggosok badan pada saat mandi wajib itu disunahkan. Jadi sebaiknya lakukan, karena selain lebih bersih, lebih rata airnya. Kemudian mualah ini diartikan mutatabi atau berturut-turut. Jadi teman-teman harus sesuai dengan urutannya. Niat dulu, kemudian cuci tangan, setelah cuci tangan membersihkan kemaluan, kemudian cuci tangan, kemudian wudu. Artinya teman-teman melakukan itu secara berurut dan tidak terputus. Nah, secara berurut dan tidak terputus artinya seperti ini. Teman-teman sudah melakukan wudhu, cuci tangan, dan sebagainya, tapi belum mulai menyiram. Setelah itu teman-teman mungkin pergi ke warung atau nonton TV. Maka dalam sunnahnya sebaiknya itu tidak dilakukan. Jadi dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.
Dan yang terakhir adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri. Itulah 5 sunnah. Jadi 3 rukun, niat membersihkan najis dari seluruh tubuh, dan kemudian ketiga meratakan air ke seluruh permukaan kulit dan rambut. Itu niat yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau teman-teman tidak melakukan dari 3 ini maka tidak sah. Kemudian sunnahnya ada 5, tasmiyah, baca basmalah, kemudian berwudu, menggosok badan, kemudian dilakukan berturut dan tidak terputus, dan yang terakhir adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Itu 5 sunnahnya. Jadi teman-teman, kalau masih ada pertanyaan soal ini, komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.